Sikap malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada suatu hari dia duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, bekas perjalanannya tidak terlihat, dan tidak seorang pun yang mengenalnya. Kedatangannya dengan sikap yang baik itu, berpakaian baik dan rapi, dapat dijadikan contoh bagi orang yang mencari ilmu atau bertamu. Sikap itulah seharusnya kita lakukan, sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah, orang-orang muslim yang hendak berkunjung seharusnya berpakaian baik dan rapi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam sabdanya, ahsana ma zurtum bihillah fi kuburikum wa masajidikumul bayad. Pakaian yang paling baik ketika kamu menghadap Allah dan ketika mendatangi masjidnya adalah putih. Ibnu Abdus Salam berkata, dianjurkan bagi para ulama untuk berpakaian khas keulamaannya agar mereka bisa diketahui dan ditanyai, sesungguhnya aku pernah berikhram, kemudian aku memberikan pelajaran kepada suatu jemaah haji yang sedang ikhram. Ketika aku mengajarkan cara tawaf, mereka tidak menerimanya. Namun setelah aku memakai pakaian fuqaha atau ahli-ahli fikih dan mengajarkan cara tawaf kepada mereka, mereka mendengarnya dan taat. Oleh sebab itu, memakai pakaian fuqaha untuk kepentingan seperti itu akan mendapat pahala karena telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para ulama berkata, dimakruhkan memakai pakaian yang kasar atau yang biasa dipakai para sufi tanpa ada tujuan syara. Diceritakan Hasan pernah menarik farqad, lalu dia mengambil pakaian kemuliaannya secara berseraya berkata, wahai farqad, panggilan yang menyepelekan. Wahai anak Ibnu Farqad, sesungguhnya kebaikan itu tidak terletak pada pakaian ini. Kebaikan adalah kemuliaan yang ada dalam dada atau hati dan dipraktekkan oleh amal. Perkataan Umar radhiyallahu an, sehingga dia duduk, yakni menjelaskan bahwa orang itu duduk dekat beliau. Akan tetapi Umar tidak mengatakan bahwa orang itu duduk di hadapan Nabi. Ada yang mengatakan tingkah laku orang itu tidak menunjukkan sebagai murid, tetapi guru. Umar radhiyallahu an melanjutkan, lalu orang itu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Secara zahirnya dia duduk di hadapan beliau. Cara duduk demikian bukanlah cara duduk seorang yang belajar di hadapan gurunya. Hal itu dilakukan Jibril alaihissalam untuk memberi peringatan mengenai hal-hal yang pantas dilakukan oleh seorang yang bertanya. Selain itu,
Orang yang bertanya harus kuat jiwanya atau mentalnya dan tidak merasa malu, sekalipun orang yang ditanya adalah orang yang harus dihormati dan disegani. Begitu pula yang ditanya, dia harus rendah hati dan memaklumi orang yang bertanya, sekalipun orang tersebut melampaui batas dari yang seharusnya dilakukan. Umar radhiyallahu an berkata, orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan hal itu karena akrab dengan beliau dan menganggap antara dia dengan beliau itu telah saling mengenal. Ketika dia membawa wahyu kepada beliau mengenai hal itu, ada suatu riwayat yang menerangkan secara jelas, yaitu dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar, malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Jibril berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad." Jibril menyeru kepada Muhammad dengan nama beliau, sebagaimana dilakukan orang Badui. Cara menyeru demikian sebenarnya haram, namun kedatangan Jibril alaihissalam bukan untuk belajar, melainkan datang sebagai seorang pengajar. Sebagaimana telah dikemukakan tadi dari perkara yang telah dinyatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya menyeru kepada orang-orang yang dihormati selain Nabi Muhammad SAW tidak diharamkan, hanya saja menyalahi keutamaan. Namun hal tersebut tidak dibenarkan jika akan menyakiti hatinya. Sikap malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada suatu hari dia duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, bekas perjalanannya tidak terlihat, dan tidak seorang pun yang mengenalnya. Kedatangannya dengan sikap yang baik itu, berpakaian baik dan rapi, dapat dijadikan contoh bagi orang yang mencari ilmu atau bertamu. Sikap itulah seharusnya kita lakukan, sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah, orang-orang muslim yang hendak berkunjung seharusnya berpakaian baik dan rapi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dalam sabdanya, "Ahsana ma zurtum bihillah fi kuburikum wa masajidikumul bayad." Pakaian yang paling baik ketika kamu menghadap Allah dan ketika mendatangi masjidnya adalah putih. Ibnu Abdus Salam berkata, dianjurkan bagi para ulama untuk berpakaian khas keulamaannya, agar mereka bisa diketahui dan ditanyai. Sesungguhnya aku pernah berikhram, kemudian aku memberikan pelajaran kepada suatu jemaah haji yang sedang ikhram. Ketika aku mengajarkan cara tawaf, mereka tidak menerimanya. Namun setelah aku memakai pakaian fuqaha atau ahli-ahli fikih dan mengajarkan cara tawaf kepada mereka,
mereka mendengarnya dan taat. Oleh sebab itu, memakai pakaian fuqaha untuk kepentingan seperti itu akan mendapat pahala, karena telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para ulama berkata, dimakruhkan memakai pakaian yang kasar atau yang biasa dipakai para sufi tanpa ada tujuan syara. Diceritakan Hasan pernah menarik farqad, lalu dia mengambil pakaian kemuliaannya secara seraya berkata, wahai farqad, panggilan yang menyepelekan. Wahai anak ibnu Farqad, sesungguhnya kebaikan itu tidak terletak pada pakaian ini. Kebaikan adalah kemuliaan yang ada dalam dada atau hati dan dipraktekkan oleh amal. Perkataan Umar radhiyallahu an, sehingga dia duduk, yakni menjelaskan bahwa orang itu duduk dekat beliau. Akan tetapi Umar tidak mengatakan bahwa orang itu duduk di hadapan Nabi. Ada yang mengatakan tingkah laku orang itu tidak menunjukkan sebagai murid, tetapi guru. Umar radhiyallahu an melanjutkan, lalu orang itu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Secara zahirnya dia duduk di hadapan beliau. Cara duduk demikian bukanlah cara duduk seorang yang belajar di hadapan gurunya. Hal itu dilakukan Jibril alaihissalam untuk memberi peringatan mengenai hal-hal yang pantas dilakukan oleh seorang yang bertanya. Selain itu, orang yang bertanya harus kuat jiwanya atau mentalnya dan tidak merasa malu, sekalipun orang yang ditanya adalah orang yang harus dihormati dan disegani. Begitu pula yang ditanya, dia harus rendah hati dan memaklumi orang yang bertanya, sekalipun orang tersebut melampaui batas dari yang seharusnya dilakukan. Umar radhiyallahu an berkata, orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan hal itu karena akrab dengan beliau dan menganggap antara dia dengan beliau itu telah saling mengenal. Ketika dia membawa wahyu kepada beliau mengenai hal itu, ada suatu riwayat yang menerangkan secara jelas, yaitu dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar, malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Jibril berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad. Jibril menyeru kepada Muhammad dengan nama beliau, sebagaimana dilakukan orang Badui. Cara menyeru demikian sebenarnya haram, namun kedatangan Jibril alaihissalam bukan untuk belajar, melainkan datang sebagai seorang pengajar. Sebagaimana telah dikemukakan tadi dari perkara yang telah dinyatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya menyeru kepada orang-orang yang dihormati selain Nabi Muhammad SAW tidak diharamkan, hanya saja menyalahi keutamaan. Namun hal tersebut tidak dibenarkan jika akan menyakiti hatinya.